Dari tempat saya berhenti ini sekarang sampai ke atas sana, lubang ini hanya sebesar ban mobil dahulunya. Dibuat oleh Jepang sebagai lubang pengintaian yang hanya untuk muat satu orang dari atas ini ke atas sana. Di depan kita ini lubang ke depan berbentuk kotak segi 4. Di pinggir-pinggirnya ada peredam suara. Tujuan Jepang membuat peredam suara seandainya Jepang menyiksa orang Indonesia, mereka membunuh untuk jeritan di bawah sana tidak akan kedengaran sampai ke atas. Jadi sekuat apapun kita menjerit di lubang bawah sini, suara kita tidak didengar orang dengan jarak 70 meter karena ada lekukan garis-garis di pinggir. Dan udara yang kita hirup ke dalam sini semakin ke bawah udara semakin sejuk, bisa sampai 18 derajat tanpa AC. Dan bahkan turun ke bawah ke ujung sana udara jauh lebih dingin daripada yang kita rasakan sekarang. Kita turun pelan-pelan. Saya ingatkan sekali lagi ya Bang, jangan fokus sama HP ya Bang, fokus sama tangga dulu. Karena kita turun tangga ini agak sedikit curam memang Bang. Tangganya ingatkan tangga-tangga. Kita sekarang di bawah tanah ada 40 meter. Sangat beruntung lah Ibu yang masuk ke lubang Jepang ini, karena lubang Jepang yang kita masuk ini sekarang tercatat lubang terpanjang di Asia Tenggara dengan panjang kurang lebih 5.470 meter yang ada di bawah kota Bukit Tinggi. Bahkan lubang Jepang ini akan dibangun selama 5 tahun Jepang menjajah. Dia akan buat dari Bukit Tinggi sampai ke Teluk Bayur, pelabuhan kapal yang ada di Padang dengan panjang 110 kilo. Lubang yang kita masukin ini sekarang dibuat hanya dalam waktu 2 tahun 8 bulan, dari tahun 42 sampai tahun 45. Diperkirakan ribuan pekerja yang mati di lubang Jepang ini, yang sampai saat sekarang berapa ribu orang yang mati tidak diketahui. Karena bagi mereka yang mati di dalam sini bukan dikubur, tapi mereka dibuang ke lubang pembuangan mayat. Dan bahkan mereka yang di sini mati bukan banyak yang bukan dibunuh, tapi mereka mati kelaparan. Dengan suhu udara yang kita rasakan sekarang, kita lebih dari 3-4 hari di dalam sini kita udah paru-paru basah. Kalau sekarang, tetapi dulu mereka pakai obor jauh lebih hangat daripada kita rasakan sekarang. Kita berjalan di sisi sebelah kiri karena kita berselisih sama yang lain. Ya. Ini? Ya, ini saya menceritakan. Yang ini ada 6. 1, 2, 3, 4 sampai ujung sana ada 6 lubang. Penemuan senjata yang ada di lubang 6 ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 semua disimpan dekat parkir mobil Bapak tadi. Yang ada pesawat di atas itu adalah Museum Tridaya Eka Dharma atau Museum Penemuan Senjata yang ada di lubang Jepang. Baru disimpan oleh pemerintah daerah di saat lubang Jepang akan dijadikan objek wisata di tahun 79 sampai renovasinya tahun 86. Di tahun 86 11 Maret barulah dijadikan objek wisata lubang ini. Jadi penemuan senjata di lorong ini semua disimpan. Sifat dari lubang Jepang ini adalah connecting corridor atau labirin. Kalau kita masuk dari sini, bisa belok ke kiri, dari kiri masih ada ke kanan, ke kiri lagi. Jadi kemanapun kita akan lewat lubang ini saling connect atau saling tembus. Jalan buntu hanya di depan penjara bawah tanah. Kita masih jalan di sisi sebelah kiri, si adiknya sisi sini deh. Ini nama. Keluar dia. Ini stop. Sengaja diseramkan supaya tidak sana pengunjungnya. Saya udah ingatkan bahwasanya ada lubang yang tidak bisa kita lewati, ada 2 lubang. Satu lubang di sini, satu lubang yang ada di ujung sebelah sana. Lubang yang ada di sini sampai ujung cahaya sana kita perkirakan hanya 100 meter ke ujung sana. Sampai di ujung cahaya langsung ketemu jurang, kemiringannya 90 derajat. Dan ini kedalamannya kurang lebih hampir 70 meter. Dipergunakan oleh Jepang dahulunya sebagai lorong emergensi atau pintu pelarian ke dasar jurang dalam 70 meter jurang di ujung cahaya sana. Dan ini yang dijadikan oleh Jepang dahulunya sebagai lorong untuk harakiri atau bunuh diri ke dasar jurang di ujung cahaya sana. Kita tidak lewat karena lubang ini tingginya masih 1,75 meter. Ini masih original daripada lubang Jepang. Kita lanjut ke depan. Ini masih luar biasa. Inilah orang Indonesia kita zaman sekarang tuh kan coret-coret Jago ya itu. Jago. Tapi kasihan juga. Ini mau ngomong sih tadi ya. Banyak ya ruang duanya ya, ada 6. Yang kelima. Kita nggak masuk kemari bang? Kita
Kita nggak masuk kemari. Kalau kita masuk ke simpang di dalam sini hanya 4 simpang, Bang. Nah, jadi kita jangan sampai salah jalan. Nah, gini. Di dalam sini ada 42 persimpangan seperti saya bilang tadi. Empat 42 persimpangan di dalam sini, kita baru lewat 1 simpang di sini, atau kamar-kamar bilik-biliknya masih banyak lagi. Kita baru lewat 6, masih ada 15 kamar atau bilik atau kamar-kamar yang difungsikan oleh Jepang dahulunya. Di dalam lubang Jepang ini, orang Indonesia yang bekerja sebagai buruh paksa atau pekerja paksa namanya romusa. Romusa adalah orang Indonesia yang disiksa oleh Jepang di masa penjajahan. Mereka kebanyakan didatangkan dari luar Pulau Sumatera. Tujuan Jepang mendatangkan dari luar Pulau Sumatera supaya mereka tidak saling berkomunikasi. Yang jelas di masa penjajahan bahasa kita berbeda. Sekarang pun masih berbeda bahasa kita. Jadi di masa penjajahan itu Jepang datangkan romusa dari luar pulau supaya mereka tidak saling berkomunikasi. Dan juga seberapa banyak pun orang yang meninggal atau mati di dalam sini, jasad mereka tidak akan diketahui atau tidak dikenali oleh penduduk setempat. Jadi kalau mereka mati di sini, mereka akan dihanyutkan ke sungai. Di pinggir sungai walaupun diketemukan oleh penduduk Minang di sini, bukan orang sini yang dikerjakan, jadi mereka tidak tahu. Mereka acuh tak acuh aja seperti itu. Kita terus ke penjaranya ke sana, Bang. Lubangnya ini, Bang. Lubang yang ini dijadikan oleh Jepang dahulunya sebagai ruang sidang atau ruang meeting. Seandainya Jepang dalam keadaan emergensi atau gawat darurat, ataupun ada yang mengetahui pembuatan lubang Jepang, dari lubang sini kita memberikan informasi. Jepangnya dulu memberi informasi atau semacam ruang untuk pengeras suara, mikrofon dahulunya, Bang. Di lorong ini suara saya jauh menggema. Bahkan suara saya kalau menjerit saya di sini, suara saya terdengar sampai keluar sana. Kalau seandainya kita menjerit arahnya ke sini, lubangnya berbentuk kotak segi 4, suara kita akan diredam-redam oleh garis-garis yang ada di pinggir atau peredam suara. Bahkan siku-siku yang ada di atas akan meredam suara kita. Tetapi kalau di sini suara kita ada gemanya, karena ini dibuat berbentuk setengah lingkaran dan tanpa peredam suara di dalam sini. Ini digunakan oleh Jepang dahulunya sebagai lorong hanya untuk keadaan emergensi atau darurat aja. Paham, Bang? Ya. Kita lanjut, Bang. Ya makanya minta aku. Sama. Jadi beda aja. Lubang 1, 2, 3, 4. Lubang di sini juga digunakan oleh Jepang sebagai barak militer atau bekas kamar tidur tentara Jepang dahulunya. Jadi untuk fasilitas tidur pekerja-pekerja di lubang Jepang tidak ada. Mereka di sini bekerja siang malam, dikasih makan berupa nasi bubur, nasi jagung hanya untuk 1 kali sehari. Jadi mereka itu tidak ada tempat yang namanya istirahat. Kalau mereka ada waktu istirahatnya, mungkin tenaga mereka itu akan kuat dan bisa melawan kepada Jepang. Pintu pelarian. Kita stop, Bang. Kita tidak ke sana. Lubang yang kedua di sini juga pintu pelarian atau pintu emergensi yang kedua. Di ujung cahaya sana tembusnya ke jurang. Di pinggir jurang itu ada jalan kecil menuju ke lorong yang gelap yang di ujung sana tadi. Jadi 2 lorong yang di ujung cahaya sana ini digunakan bagi Jepang sebagai pintu emergensi atau pintu pelarian di masa Hiroshima Nagasaki dibom oleh sekutu. Dan lubang pertama kali dijumpai oleh masyarakat penduduk setempat Minangkabau di sini atau Bukit Tinggi di ujung sana. Karena lubang ini langsung berkaitan di ujung sebelah sananya. Jurang yang ada di sebelah sana itu adalah miniatur tembok Cina atau tepatnya daerah Koto Gadang. Kampung Cendikia Minangkabau ada di seberang bukit. Kita lihat tembok Cina itu dari atas nanti. Ya, Bang? Kita ke sini, Bang. Kita langsung ke ujung. Kita stop di sini, Bang. Rumahnya enak deh. Karena ini tempat kuburan atau tempat penyiksaan dahulunya. Dinding yang ada di lubang Jepang ini kaya dengan emasnya, Bang. Kalau Bang center ke atas nih, Iya. kuarsa kristal semua ini, Bang. Pirit, emas. Dahulu lubang ini digali dengan alat manual, pakai linggis, pahat, cangkul. Setelah digali secara manual, kemana tanah lubang ini dibuang sama pekerja-pekerja yang disuruh oleh Jepang, tidak diketahui tumpukan tanah lubang Jepang ini. Jadi pembuatan lubang Jepang ini sangat rahasia, sampai saat sekarang masih belum diketahui kemana tanah lubang ini dibuang.
Oke bang, di depan kita ini adalah penjara bawah tanah, kita ke sana bang. Semakin wangi bang. Memang Niat kita bang, kita niatnya baik datang sini ya. Jadi ini lampunya kan itu udah ada di sini lampu. Di sebelah sini tidak ada lampu dulu pak. Tidak ada terang. Dulu obor. Oh, berarti ini lampu ini yang diperbaharui. Direnovasi, Direnovasi, yang direnovasi jalan sama lampunya. Oh, berarti ini sebelumnya ini gelap total. Dulu sebelum ini dijadikan objek wisata ini gelap semuanya. Di masa penjajahan Jepang mereka dahulunya menggunakan obor untuk menerangi di dalam lubang Jepang, jadi udaranya lebih hangat daripada yang kita rasakan sekarang. Penjara ini dahulu panjangnya kurang lebih hampir 20 sampai 25 meter ke sana. Sewaktu lubang Jepang ini dipugar, karena banyak dijumpai jasad atau kerangka manusia di lubang Jepang, disucikanlah secara agama Islam karena Minangkabau kita di sini ke 100% Islam. Dikubur massal di penjara. Jadi sepanjang hampir 20 meter ini bekas kuburan massalnya dahulu. Dikarenakan banyaknya pengunjung datang ke sini tuh bang yang tidak sama idenya sama kita, bahkan mereka tuh ada yang